Salam orang-orang terbahagia di dunia. Anda ada di FGBMFI karena Roh Kudus yang memilih Anda untuk terlibat di dalam pelayanan yang hebat ini di dalam wadah FGBMFI. Setiap member dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dengan 4 pilar: doa, teaching and training, airlift and landlift, dan VICT, yang diikat dengan tali kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang memberikan visi ini kepada Bapak Demo Sakarian untuk mengadakan kebangunan rohani di mana-mana. Dan Roh Kudus sendiri yang akan memilih orang-orangnya yang akan terlibat di dalamnya. Dan setiap anggota, setiap pemimpin yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus tidak mungkin bisa mengadakan kebangunan rohani. Dalam misi kita yang ketiga diingatkan bahwa setiap member hendaklah memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Para leader, para member yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki hikmat, pikiran, dan perasaan Kristus, sehingga apapun yang mereka rencanakan pasti akan membawa kebangunan rohani. Amsal 16 ayat ketiga mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, maka kebangunan rohani pasti akan terjadi. Di dalam Keluaran 24, di mana Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai, dan di dalam Keluaran 25 ayatnya 8 dan 9 Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya mereka membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi kita lihat bahwa contoh kemah suci dan juga perabotan-perabotannya sudah ada di kekekalan. Jadi Musa diperintahkan Tuhan untuk bangun bait kudus secara fisik. Dan karena Tuhan mau tinggal di tengah umatnya. Kepada Bapak Demo Sakarian, Tuhan memperlihatkan keadaan manusia pada saat itu. Di mana laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, tua maupun muda, yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, mereka semua dalam keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh sebab itu kepada mereka Tuhan mau supaya disampaikan kebenaran, karena kebenaran inilah yang akan memerdekakan mereka. Kebenaran yang mengatakan bahwa Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu kebenaran diberitakan, maka orang akan mendapatkan kelegaan. Markus 16 ayat yang 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Brother, FGB Man, Anda diperintahkan Tuhan untuk pergi kemanapun juga, ke seluruh dunia, untuk memberitakan kabar baik ini. Baik itu kepada pria maupun wanita, anak-anak maupun orang tua. Diberitakan supaya mereka mendapatkan kelegaan. Tetapi yang menjadi anggota daripada FGBMFI adalah prianya saja. Dalam Roma 14 ayat ke-17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka apabila kebenaran ini diberitakan, maka mereka akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Chapter yang memberitakan kebenaran ini, firman Tuhan mengatakan, maka chapter itu menjadi representasi daripada kerajaan Allah untuk memberitakan kebenaran supaya orang bisa dibebaskan dan mendapatkan damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu setelah itu, apa yang harus dilakukan? Jadikan mereka murid. Apa yang dimaksud dengan menjadikan mereka murid? Menjadi murid Kristus, maksudnya seperti di dalam Matius 13 ayat 10 dan 11, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya kita mendorong setiap member kita untuk menjadi murid Kristus. Datang dan bertanya sendiri kepada Tuhan, maka segala rahasia kerajaan sorga akan dibukakan kepada mereka. Di mana semuanya ini boleh terjadi? Di dalam member meeting. Kita berlatih, didorong setiap member untuk menjadi murid Kristus, sehingga manusia rohaninya akan bertumbuh menjadi semakin dewasa dan mau memberi hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah yang disebut dengan
orang biasa menjadi luar biasa. Para member yang orang biasa menjadi luar biasa karena mereka memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh. Sebuah chapter FGBMFI dipimpin oleh seorang chapter presiden. Dan chapter presiden wajib mengadakan member meeting. Gunanya untuk apa? Untuk mengoptimalkan potensi daripada member kita. Yaitu dengan cara mempercayakan tugas pelayanan kepada mereka. Sehingga mereka akan menemukan personal calling-nya. Oh, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupanku. Sehingga mereka berani memberikan komitmen bahwa mereka akan hidup di dalam personal komitmennya. Dan di dalam member meeting juga kita belajar dan juga mengajar. Tentunya di dalam bingkai keinterdenominasian. Kita bersharing, tujuannya untuk membangun iman dan karakter. Bukan bersharing supaya kita pandai berdebat. Berdiskusi tentang The Vision Intensified ini menjadi penting karena buku The Vision Intensified ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Demo Sakarian tentang bagaimana chapter kita ini bisa berfungsi maksimal. Supaya chapter kita ini bisa maksimal dan maka kita harus memahami roh pelayanan daripada FGBMF. Dan di dalam member meeting ini kita berdoa untuk menyiapkan outreach meeting kita. Brother, Anda dipanggil bukan untuk jabatan, tetapi untuk berfungsi guna menggenapi visi Tuhan di dalam wadah FGBMFI ini. Selamat melayani.